Pengadilan Negeri Kalianda, Lampung Selatan melaksanakan sidang lanjutan atas kasus narkoba 70 kg yang melibatkan mantan caleg DPRK Aceh Tamiang, Sofyan, Selasa 19 November 2024. Sidang kali ini mendengarkan nota pembelaan dari mantan caleg DPRK Aceh Tamiang, Sofyan, dan kuasa hukumnya Hefzoni. Sebelumnya, pada sidang bacaan tuntutan mantan caleg DPRK Aceh Tamiang Sofyan tersebut, JPU Muhammad Iksan Saputra menuntut terdakwa dengan hukuman mati pada Kamis 14 November 2024. Sidang baca nota pembelaan atau pledoi mantan caleg DPRK Aceh Tamiang Sofyan dipimpin oleh Ketua Majelis Hakim Rizal Taufik. Sidang dibuka dengan pembacaan nota pembelaan atau pledoi dari kuasa hukum mantan caleg DPR Aceh Tamiang Hefzoni. Dalam nota pembelaan atau pledoinya, kuasa hukum mantan caleg DPRK Aceh Tamiang Hefzoni meminta kepada Majelis Hakim untuk mempertimbangkan hukuman terdakwa. Dasar pertimbangan yang pertama yakni terdakwa melakukan tindakan tersebut karena masalah ekonomi. Alasan terdakwa melakukan hal tersebut karena terdakwa ingin membayar hutang-hutangnya saat kampanye. Dasar pertimbangan kedua karena terdakwa hanya sebagai kurir dan bukan pemilik barang, sedangkan pemilik barang atau bandar narkobanya atas nama Asnawi masih berkeliaran atau bebas. Selain itu, dasar pertimbangan lainnya karena terdakwa merupakan kepala keluarga, tulang punggung keluarga dan anak-anak terdakwa masih kecil. Lalu, Ketua Majelis Hakim Rizal Taufik memberikan waktu kepada JPU Muhammad Iksan Saputra untuk memberikan keputusan. JPU Muhammad Iksan Saputra dalam putusannya tetap menuntut terdakwa dengan hukuman mati. Kemudian Ketua Majelis Hakim Rizal Taufik memberikan waktu kepada mantan caleg DPRK Aceh Tamiang Sofyan untuk memberikan pembelaan. Dalam pembelaannya, mantan caleg DPRK Aceh Tamiang Sofyan mengaku bersalah. Ia mengakui semua perbuatannya dan memohon ampun kepada Ketua Majelis Hakim Rizal Taufik. Lalu ia pun meminta pertimbangan kepada Ketua Majelis Hakim Rizal Taufik karena anaknya masih kecil. Saya meminta permohonan kepada Ketua Majelis Hakim untuk mempertimbangkan keputusan, sebab anak saya masih kecil-kecil yang mulia. Anak saya yang paling besar berusia 4 tahun dan yang paling kecil masih belasan hari. JPU Muhammad Iksan dalam tuntutannya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalianda memberikan dan mengadili perkara ini untuk memutuskan menyatakan terdakwa Sofyan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan 1 yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 kg atau melebihi 5 batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 gram sebagaimana dakwaan primer penuntut umum. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Sofyan hukuman pidana mati dan menyatakan barang bukti berupa 1 buah kartu ATM dan juga 20 lembar rekening koran milik terdakwa untuk terlampir dalam berkas perkara dan menetapkan agar biaya perkara dibebankan kepada negara. Berdasarkan putusan jaksa penuntut pada sidang hari Kamis 6 November 2024 yang menyatakan bahwa Sofyan Adesian bisa Sapuji terbukti sah dan menyatakan bersalah telah melakukan percobaan pemufakatan jahat melawan melawan hukum melakukan tujuan menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dan membeli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan 1 yang dalam bentuk tanaman berat lebih 1 kg atau lebih 5 batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 gram sebagaimana dakwaan umum. Yang menjatuhkan pidana terdakwa Sofyan Adesian bin Sarifudin berupa pidana mati. Namun demikian saya masih terdakwa berumah pendapat dengan apa yang telah digunakan oleh jaksa umum di dalam tuntutannya. Oleh karena apa yang disampaikan oleh saudara jaksa umum di dalam menemukan kebenaran hanya memandang dari sudut keterpilihan hanya ditinjau dari segi subjektif ke posisi objektif. Tentunya berbeda dengan apa yang menjadi titik pandang kami sebetulnya hukum terdakwa yang mengenai peristiwa pidana ini dari segi objektif dan sudut pandang subjektif. Atas hal tersebut kami dan terdakwa belum terdapat dengan tuntutan hukum yang diberikan terdakwa sebagaimana yang telah dituntut oleh saudara jaksa umum dan tuntutannya, karena kami menilai secara hukum perbuatan yang dapat terdakwa didasar pada kasus ekonomi. Berdasarkan keterangan saksi dan keterangan terdakwa telah terungkap di fakta persidangan membuktikan bahwa terdakwa dalam hal ini bukanlah pemilik dari barang bukti tersebut, akan tetapi di orang lain yang bernama Asnawi, bukan BPO, kakak kelas terdakwa dengan nomor telepon menggunakan nomor Malaysia dan terdakwa hanya sebatas mengantarkan barang tersebut.
berdasarkan fakta yang terungkap di sidang, maka sebagai terdakwa secara hukum menilai terdakwa dalam melakukan perbuatan di tubuh kepada yang belum dapat dikategorikan hukuman mati karena di fakta persidangan terbukti barang tersebut bukan milik terdakwa. Setelah uraian di atas, kami terdakwa berharap yang mulia majelis hakim tidak sependapat dengan tuntutan jaksa penuntut umum karena tuntutan mati tidak pantas untuk terdakwa mengingat terdakwa bukan pemilik barang tersebut. Kami berharap pemilik barang tersebut dapat segera ditemukan dan diadili pemilik yang barang tersebut asli yang pantas untuk mendapatkan hukuman mati. Yang mulia majelis hakim terdakwa mohon keadilan dan putusnya seadil-adilnya. Ada hukum mati sangat bertentangan hak asasi manusia. Hak untuk hidup seorang apalagi terdakwa hanya kurir bukan pemilik narkoba, dan sangat berharap suatu hari nanti bisa menghirup udara bebas dan kembali berkumpul bersama keluarga di rumah. Adapun hal yang sekiranya dapat menjadi bahan pertimbangan yang mendesak dengan terdakwa, selain itu terdakwa kooperatif ketika pemeriksaan pengadilan, terdakwa bisa perbuatan terdakwa berkenaan hukum. Terdakwa mengakui perbuatannya. Berdasarkan uraian tersebut di atas, dengan memperhatikan ketentuan hukum yang berlaku, maka kami mohon kepada yang menyelesaikan pengadilan perkara bisa menjadi melanjut perkara ini memutuskan menerima pembelaan atau terdakwa Sofyan alias Ian bin Saripudin dan atau penasihat terdakwa. Meringankan hukuman terdakwa Sofyan alias Ian dan Saripudin dan berdasarkan tuntutan hukum, membebankan biaya perkara kepada negara. Demikian